Hai semuanya, hari ini kita akan bicara tentang salah satu skandal terbesar di Indonesia, yaitu kasus korupsi di Pertamina yang baru-baru ini terungkap. Judulnya, Pertamina Oil Scandal, Shocking Facts Revealed. Kalian mungkin sudah dengar kabar tentang ini, tapi mari kita bahas lebih dalam. Menurut laporan dari Tempo.co, Kejaksaan Agung sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah Pertamina. Nilai kerugian negara, pesra itu 3,7 triliun. Gila kan? Jadi, bagaimana semua ini bisa terjadi? Pertama, ada tuduhan kalau pejabat Pertamina sengaja menurunkan produksi kilang mereka. Kenapa? Supaya mereka bisa menolak minyak mentah dalam negeri dan malah mengimpor minyak dari luar. Alasan mereka, minyak mentah dalam negeri dianggap tidak ekonomis dan tidak memenuhi spesifikasi kilang. Tapi kenyataannya, ini cuma akal-akalan aja. Beruntungnya, Kejaksaan Agung berhasil mengendus permainan kotor ini. Ternyata, ada kolusi antara subholding Pertamina, kontraktor, dan broker. Mereka menjual minyak mentah domestik ke luar negeri dengan harga lebih tinggi, sementara Pertamina harus menanggung biaya impor yang lebih mahal. Gak cuma itu, ada juga dugaan manipulasi dalam pengadaan impor bahan bakar. Direktur Pertamina Patraniaga dituduh membeli bahan bakar dengan oktan rendah, RON 90, Pertalite, tapi menjualnya sebagai RON 92, Pertamax. Kejaksaan Agung juga menemukan bukti pencampuran bahan bakar di pasaran. Bahan bakar RON 88 dicampur dengan RON N92 dan dijual sebagai RON 92. Pertamina seperti biasa menyangkal tuduhan ini. Regulasi seharusnya mengharuskan Pertamina untuk mengutamakan minyak mentah dalam negeri. Kontraktor diwajibkan menawarkan produksinya ke Pertamina sebelum mengekspor. Tapi, temuan Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa Pertamina memanipulasi regulasi ini untuk keuntungan pribadi. Lalu, apa dampaknya bagi kita? Tentu saja, kenaikan harga BBM. Korupsi ini membuat harga dasar untuk menentukan harga BBM meningkat, yang akhirnya membuat subsidi dan kompensasi BBM membengkak. Negara rugi triliunan rupiah, dan kita, konsumen, yang harus menanggung akibatnya. Para ahli energi mengatakan, meningkatkan RON melalui aditif memang mungkin, tapi ini bukan solusi ideal untuk kesehatan mesin jangka panjang. Produksi langsung melalui kilang adalah solusi terbaik, tapi kapasitas kilang Indonesia terbatas. Kilang kita dirancang untuk minyak mentah bersulfur tinggi dari Timur Tengah, bukan minyak mentah yang lebih ringan dan manis dari Indonesia. Indonesia hanya bisa mengolah 40-50% minyak mentah domestiknya. Jadi kita masih harus impor. Rencana pengembangan kilang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sebesar 30-40% dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah sudah merespons dengan menekankan komitmen mereka untuk mengutamakan pengolahan minyak mentah dalam negeri dan meningkatkan cadangan BBM nasional. Semoga saja ini bisa jadi langkah awal untuk membersihkan Pertamina dari praktek-praktek korupsi yang merugikan kita semua. Jadi itulah skandal minyak Pertamina yang sedang hangat dibicarakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update terbaru tentang kasus ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Sumber Tempo.co